Baik, sekarang kita lanjut di ayat 192. Saya bacakan. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya, cara membacanya Rabbana, panjang na, ini garis melengkung, innaka, nun tasydid, lama n-nya, innaka man tu, ini juga lama, ikhfa, nun sukun ketemu ta, man tu de dipantul, bukan tudkhi, tudkhilin naro, nun tasydid dikasih lama n-nya, tudkhilin naro faqad, sama ini tadi de dipantul, faqad kha bunyi, bukan tapi zaitah, z zaitah, ya. Kemudian wa ma lidh-dhalimina min ya, nun sukun ketemu so lama, nun sukun ketemu alif dulu cepat, tapi nun sukun ketemu so lama, min ansor, panjang so-nya, min ansor. Ya, baik, saya baca 3 kali, tidak ada yang ikut, dengarkan. 1, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. 2, ya, dengarkan, tidak ada yang ikut. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. 3, dengarkan, tidak ada yang ikut. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya, sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Ayo, 1000 lebih yang sudah bergabung. 1, 2, 3. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. 2, ikut. 1, 2, 3. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. 3, siap, ikut semua. 1, 2, 3. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Alhamdulillah, sama-sama murojaah, saya juga bersuara. 1, 2, 3. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma
lidzalimina min ansar. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba lihat, perhatikan. Lihat tadi di ayat sebelumnya, ya. Ini tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian kita berzikir kepada Allah. Karena ternyata salah satu yang kita takutkan kalau kita lepas dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah ini ancamannya masuk neraka. Ya, subhanak. Maka jauhkanlah kami dari azab neraka. Dan bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tentang neraka itu? Selanjutnya kita berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, sesungguhnya innak man tudkhilin nar, siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaita, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi seorang yang zalim itu penolong sedikit pun. Nah, ini ada kata lidzalimin, kata zalim. Nah, apa yang dimaksud dengan zalim di sini ada dua. Yang pertama, kezaliman yang besar, yaitu kesyirikan kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah. Dalam ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Siapa yang berbuat kezaliman kepada Allah, yaitu berbuat kesyirikan kepada Allah, maka tidak akan ada seorang penolong sedikit pun baginya, dan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad akhzaita, maka sungguh engkau telah menghinakan baginya. Yang kedua adalah kezaliman kepada sesama manusia. Jangan berbuat zalim kepada sesama manusia, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari akhirat nanti. Akan diminta pertanggungjawaban, dipertemukan orang yang zalim dengan orang yang dizalimi. Hati-hati. Ya. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Di dalam surah Tahrim, juz ke-28 ayat yang ke-6, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, wa quduhan nas wal hijara, yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia yang menyala-nyala dan batu yang menyala-nyala. Ya, alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang di dalam neraka itu, kata Allah, ada malaikat yang kasar dan keras, tapi selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, wa yaf'aluna ma tu'marun, ya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang dikasih masuk dalam neraka, khususnya orang zalim, maka tidak ada satupun yang akan menolongnya. Dia mau minta kepada malaikat, tidak bisa. Minta kepada Allah, tidak bisa. Ya, nah, selama-lamanya Adam yang kekal di dalam. Nah, oleh karena itu senantiasa, apa hubungannya ini dengan ayat sebelumnya, Bapak Ibu sekalian? Ternyata zikrullah, mengingat Allah, ini salah satu sebab Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka kita akan dijauhkan dari azab neraka. Maka berzikir, ya, di pagi hari jangan lupakan zikir, membaca zikir ini, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dalam satu riwayat itu disebutkan siapa yang membaca 10 kali. Yang satunya itu, riwayat yang satunya membaca siapa yang membaca 100 kali. Ya. Kalau yang 10 kali dia baca di pagi hari itu, maka Allah akan memberikan perlindungan kepadanya mulai pagi itu sampai sore hari. Begitupun saat petang, zikir petang setelah maghrib, jangan langsung berdiri dari tempat duduk kita setelah sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca minimal 10 kali, Allah akan berikan perlindungan mulai malam itu sampai besok pagi. Ya. Kalau yang 100 kali lebih besar lagi pahalanya. Selain Allah memberikan perlindungan, yang kedua adalah Allah akan menghapus 100 dosa kita. Kemudian Allah akan memberikan pahala 100 lagi, dan memberikan pahala seperti membebaskan budak, dan juga kelebihan-kelebihan yang lain dengan membaca zikir tersebut, ya. Dan ingat, siapa yang selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka Allah akan mencintainya. Dan kalau Allah mencintainya, tidak mungkin Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka.
Tapi sebaliknya, orang yang jarang bahkan tidak pernah berzikir kepada Allah, ya, tidak senang berzikir, hati-hati ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih masuk dalam surga, di dalam neraka, naudzubillah, inilah orang yang akan dihinakan oleh Allah. Baru mau mengingat Allah, mau berzikir di dalam neraka, tidak bisa lagi, sudah selesai. Kesempatanmu hanya di dunia ini saja. Naudzubillah, ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari yang namanya yaitu jauh dari mengingat Allah atau jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, senantiasa kita berdoa kepada Allah agar dianugerahkan kepada kita lisan yang selalu basah dengan zikir kepada Allah di atas kendaraan. Kalau sementara kita duduk-duduk, ya, bacalah Bapak Ibu, subhanallah, 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 ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Bahkan di dalam sebuah hadis, ya, itu kalimatani, dua kalimat yang ringan di lidah, ringan di mulut, ya, dan berat timbangannya di sisi Allah di akhirat, dan dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ini pendek sekali. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Ya, sama. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Dan maha suci Allah, dialah yang senantiasa diberikan puji-pujian kepadanya. Masya Allah. Ringan di lidah, ringan di mulut, tapi berat timbangannya di akhirat, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zikir kepada Allah. Dan salah satu di antara sebaik-baik zikir apa? Baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Al-Quran ini adalah kumpulan zikir mengingat Allah, tapi akan lebih bermakna lagi dengan kita mentadabburi secara khusus ayat Allah. Karena kapan tidak kita tadabburi, maka seperti, ya, kita hanya membaca tapi tidak memahami. Akhirnya untuk mendalami, memikirkan, mengingat Allah SWT masih sulit. Nah, oleh karena itu, gabungkan antara membaca dan mentadabburi Al-Quranul Karim, ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, demikian dulu pertemuan kita pada hari ini.